Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafi Arianti Nur dengan NPM 2311031041. Saya di sini akan membahas tentang bab 8 mengenai penganggaran operasi dan keuangan. Yang pertama itu ada definisi dari anggaran. Anggaran adalah rencana keuangan yang disusun secara rinci untuk periode tertentu, biasanya 1 tahun, yang merupakan alat manajemen penting untuk mengalokasikan sumber daya finansial secara efisien. Ada 3 fungsi dari anggaran. Yang pertama, alat perencanaan. Anggaran membantu merencanakan kegiatan operasional dan keuangan, menetapkan prioritas, merumuskan strategi, dan memperkirakan hasil. Fungsi anggaran yang kedua yaitu alat pengendalian. Anggaran memungkinkan pemantauan penganggaran dana dan sumber daya lainnya dengan membandingkan anggaran dan kinerja aktual. Yang terakhir yaitu alat koordinasi antar anggota organisasi. Anggaran membantu mengkoordinasikan kegiatan berbagai departemen dalam suatu perusahaan. Ada 8 jenis anggaran. Yang pertama itu adalah anggaran pendapatan atau revenue budget. Anggaran pendapatan akan memperkirakan jumlah pendapatan dari penjualan produk atau jasa dalam periode tertentu. Anggaran pendapatan ini akan membantu merencanakan target pendapatan dan upaya penjualan. Nah, proses penyusunannya melibatkan analisis historis, estimasi pasar, dan faktor eksternal. Yang kedua yaitu anggaran biaya produksi. Anggaran biaya produksi mencakup biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Anggaran biaya produksi ini akan membantu mengendalikan dan mengalokasikan sumber daya secara efisien. Yang ketiga yaitu anggaran penjualan dan pemasaran. Anggaran penjualan dan pemasaran akan merencanakan alokasi dana untuk kegiatan pemasaran, itu seperti iklan, promosi, dan distribusi. Anggaran penjualan dan pemasaran bertujuan untuk mencapai strategi pemasaran yang efektif dan target penjualan. Yang keempat yaitu anggaran biaya modal. Anggaran biaya modal ini berkaitan dengan alokasi sumber daya untuk investasi jangka panjang. Hal ini mencakup pembelian aset tetap, pengembangan produk baru, dan perluasan fasilitas. Proses penyusunannya itu melibatkan penilaian proyek investasi dan analisis risiko. Yang kelima yaitu anggaran kas. Anggaran kas itu akan merencanakan arus kas masuk dan keluar dalam periode tertentu. Hal ini membantu mengelola likuiditas dan memastikan ketersediaan dana. Anggaran kas itu terdiri dari arus kas masuk, yaitu penerimaan, dan arus kas keluar, yaitu pengeluaran. Yang keempat yaitu anggaran laba rugi. Anggaran laba rugi akan menggambarkan perkiraan pendapatan dan biaya dalam periode tertentu. Hal ini membantu merencanakan dan mengukur kinerja keuangan. Anggaran laba rugi itu terdiri dari pendapatan atau revenue dan beban yaitu expense. Yang ketujuh yaitu anggaran produksi. Anggaran produksi akan merencanakan jumlah dan jenis barang yang akan diproduksi. Hal ini berhubungan erat dengan anggaran penjualan. Anggaran produksi mencakup estimasi biaya produksi, yaitu bahan baku, tenaga kerja, dan BOP. Yang terakhir yaitu anggaran fleksibel. Anggaran fleksibel memungkinkan penyesuaian terhadap perubahan volume kegiatan atau suatu bisnis. Nah, variabel biaya dan pendapatan itu akan disesuaikan dengan tingkat kegiatan yang terjadi. Selanjutnya kita akan membahas tentang anggaran operasi perusahaan manufaktur. Nah, untuk membuat anggaran operasi perusahaan manufaktur itu diperlukan untuk menyiapkan anggaran penjualan. Menyiapkan anggaran penjualan itu adalah merencanakan volume penjualan dan mengatur jumlah produk yang harus dihasilkan. Nah, langkah penyusunannya yaitu analisis historis, penelitian pasar, riset pengembangan produk, ketersediaan dengan anggaran pemasaran, serta konsultasi dengan tim penjualan. Lalu yang kedua yaitu adalah untuk menyiapkan anggaran produksi.
yaitu adalah merencanakan jumlah produksi untuk memenuhi permintaan pasar berkaitan dengan anggaran penjualan, perlu mempertimbangkan persediaan awal dan akhir yang diinginkan. Nah, di sini ada rumus untuk menghitung anggaran produksi, yaitu di mana jumlah yang harus diproduksi sama dengan anggaran penjualan ditambah persediaan akhir yang diinginkan dikurang persediaan awal. Selanjutnya yaitu menyiapkan anggaran pembelian bahan baku. Perencanaan jumlah bahan baku yang diperlukan untuk produksi. Nah, di sini ada dua rumus, yaitu pertama rumus anggaran bahan baku, di mana anggaran bahan baku sama dengan jumlah unit produksi dikali kuantitas standar bahan baku. Lalu yang kedua yaitu ada rumus biaya pembelian bahan baku, di mana total biaya sama dengan kuantitas bahan baku dikali harga per unit. Selanjutnya ada menyiapkan anggaran biaya tenaga kerja langsung, yaitu estimasi biaya untuk membayar tenaga kerja langsung dalam proses produksi. Ada rumus biaya tenaga kerja langsung, di mana total biaya tenaga kerja sama dengan jumlah jam kerja dikali tarif upah per jam. Selanjutnya yaitu menyiapkan anggaran overhead pabrik atau BOP, yaitu memperkirakan biaya produksi selain bahan baku dan juga tenaga kerja langsung, di mana komponennya yaitu ada biaya utilitas, depresiasi mesin, pemeliharaan, bahan penolong, asuransi, dan gaji staf produksi. Selanjutnya itu menyiapkan anggaran biaya administrasi umum dan penjualan, yaitu memperkirakan biaya administrasi yang tidak berhubungan dengan produksi. Hal ini itu mencakup gaji dan tunjangan pegawai administrasi, biaya kantor, perjalanan dinas, pelatihan, pemasaran, akuntansi dan keuangan, serta biaya umum lainnya. Yang terakhir yaitu menyiapkan anggaran laba rugi, di mana akan memproyeksi pendapatan, biaya, dan laba rugi dalam periode tertentu, serta memberikan gambaran kinerja keuangan dengan membandingkan pendapatan dan biaya. Selanjutnya yaitu anggaran keuangan. Untuk membuat anggaran keuangan itu diperlukan untuk menyiapkan anggaran laporan posisi keuangan, di mana proyeksi posisi keuangan pada akhir periode yaitu ada aset, liabilitas, dan juga ekuitas. Hal ini itu untuk memastikan keseimbangan antara aset dengan liabilitas dan ekuitas. Yang kedua yaitu menyiapkan anggaran arus kas, di mana proyeksi arus kas masuk dan keluar dalam periode tertentu. Nah, komponennya yaitu ada arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan juga pendanaan. Di sini juga ada rumus perubahan kas neto, di mana perubahan kas neto sama dengan arus kas dari aktivitas operasi ditambah arus kas dari aktivitas investasi ditambah arus kas dari aktivitas pendanaan. Yang terakhir, kita akan membahas tentang perbedaan activity based costing atau ABC dengan perhitungan biaya konvensional. Activity based costing atau ABC adalah metode perhitungan biaya yang fokus pada aktivitas sebagai penyebab timbulnya biaya. Nah, ini berbeda dengan perhitungan biaya konvensional yang mengalokasikan biaya overhead secara merata. ABC itu akan menghubungkan biaya dengan aktivitas yang sebenarnya, menyebabkan biaya tersebut terjadi. Nah, pendekatan ini itu memberikan informasi biaya yang lebih akurat untuk pengambilan sebuah keputusan. Sekian materi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.